Itu satu hal yang luar biasa juga yang bagi saya sangat berkesan gitu ya. Terus juga bisa jualan sampai 1T, 1,7T itu juga satu hal yang juga luar biasa sih bagi saya gitu ya. Jadi ya hal-hal maksud saya memang karena Citraland Surabaya ini besar sekali, dinamikanya tuh bagi saya memang begitu banyak hal yang berkesan di saya sih. 1,7T itu Surabaya doang. Surabaya doang. Gila. Kita pernah tahun 2017 kita mencapai 1,7T. 1,7T. Yes. Itu yang Citraland Surabaya. Itu juga rekor saya. Oh, baru 2 tahun ngawal timnya langsung tembus. Iya. Wow. 1,7 triliun hanya dalam waktu setahun itu mungkin ya. Setahun itu ya. Ya kita. Hello Winmax Family, jumpa lagi dalam channel Dapat Rumah di Winmax Gallery. Kali ini kita kedatangan tamu pembicara yang spesial. Pengalamannya sangat banyak sekali dan merupakan developer terbesar di Indonesia. Nah, kita kedatangan langsung pimpinannya yaitu Koko Hendralau. Wah, tepuk tangan ya. Halo. Luar biasa. Waktunya sibuk sekali. Dan bersyukur hari ini Ko Hendra bisa datang. Ini kedua kalinya ya, Ko ya? Kedua kali ya. Yang pertama dadaan dan gak bisa. Akhirnya hari ini sempat. Ini pun juga dadaan rahasianya teman-teman. Karena kalau nggak dadaan nggak bisa. Nah, Ko Hendra mungkin bisa sedikit sharing backgroundnya dulu, value-nya mungkin sampai bisa hari ini menjadi associate director di grupnya Citraland. Iya. Oke, jadi sedikit saya memang kuliah di Petra ya, ngambil jurusan sipil ya. Jurusan sipil memang saya udah mulai cari dana ya atau duit gitu ya. Memang sejak saya SMA udah ngelesi anak-anak di bawah saya gitu ya. Ngelesi fisika, kimia, matematika gitu ya. Kemudian di kuliah saya juga sempat jadi asisten laboratorium mekanika tanah. Nah, kemudian setelah lulus ya saya bergabung di PJM Group. PJM Group memang karena bidang saya di sipil, memang saya meninggalkan pekerjaan ngelesi saya yang cukup banyak pada waktu itu. Saya akhirnya bekerja sesuai dengan bidang sekolah saya. Jadi saya masuk di PJM Group waktu itu ya. Kemudian setelah beberapa tahun, kemudian saya mendapat kesempatan untuk bergabung di Ciputra Group. PJM ini bukan Ciputra Group? PJM pembangunan bukan, PJM Group ini Polda Jawa Masyur. Oh, Polda Jawa Masyur. Oke. Pak Teguh Kinarto ya, beliau luar biasa gitu ya. Nah, kemudian dapat kesempatan bergabung di Ciputra Group. Cuman waktu itu saya bergabungnya di project di Makassar. Ya, kemudian ya Makassar promosi ke Jakarta, akhirnya saya dapat kesempatan untuk di Surabaya ini. Karena bergabung sama keluarga. Kemudian keluarga memang maunya di Surabaya. Istri saya dokter nggak mau pindah. Kayaknya di Surabaya. Nah, jadi waktu pindah ke sini saya dapat kesempatan memang untuk ngurusi business development. Jadi proyek-proyek baru ya, ada opportunity tanah gitu ya untuk dikerjasamakan gitu ya. Kemudian kita membuat feasibility study gitu ya. Financial analysis sampai kira-kira proyek itu bisa nggak dijadikan proyek Ciputra Group gitu. Loh, kalau di Makassar, Gus, sebagai apa? Pertama kali kan di Makassar? Pertama di Makassar saya menangani sebagai project manager sih sebenarnya. Project manager ya? Project manager pada saat itu menangani keseluruhan, jadi mulai marketing. Saya merangkap sebagai manajer marketing juga waktu itu. Jadi jadi itu pekerjaan project manager bukan hanya masalah pembangunan, tapi semua hal. Semua hal ya. Jadi betul-betul menangani project lah ya. Karena kan head office-nya ada di Jakarta. Termasuk penjualan, pembangunan, keuangan, semuanya ditangani oleh project manager pada saat itu. Ya, kemudian saya promosi ke Jakarta sebagai general manager operation. Jadi waktu itu menangani semua project Ciputra Group yang di subholding 3, tapi khusus untuk operation saja. Jadi ada marketing, ada operation, ada keuangan. Saya operation ya, pembangunan dan kawan-kawan dan lain-lainnya. Nah, kemudian saya promosi lagi, bukan promosi lah. Kemudian saya berpindah tempat ke subholding 2. Promosi terus ya. Promosi. Ini di holding 2 ya, memang ada kejadian luar biasa sehingga saya bisa pindah holding nih ceritanya. Dari holding 3 ke holding 2 di tempatnya Pak Harun, dikasih kesempatan oleh Pak Harun untuk di Surabaya sih.
Sebagai pertama kali ada sebagai business development. Jadi kalau ada tanah-tanah kosong, ya, yang pemiliknya nggak tahu mau diapain. Oh, enggak juga. Jadi misalkan ada yang datang kasih kita opportunity. Ini loh saya punya lahan di sini, di Bali, di Lombok waktu itu, di Bali, di Lombok. Di develop supaya lebih untung ya kan? Dicoba. Maksudnya mereka menawarkan bisa nggak ini dikerjasamakan dengan Ciputra Group gitu ya. Nah kita melakukan. Itu mulai tahun berapa kok kayak gitu? 2013. Oh mulai 2013. Ya, 2013. Jadi yang gandeng kerjasama dengan pemilik tanah itu mulai 2013. Iya 2013 sampai 2015. Oke. Jadi win-win untuk dia gimana? Karena dia jual semua langsung kan juga nilainya akan lebih baik dikerjasamakan gitu ya, Bu? Enggak juga sih. Enggak juga. Kita juga jarang. Kita boleh dibilang kalau untuk proyek-proyek di luar Surabaya gitu ya, kebanyakan kita maunya memang kerjasama sih. Bisa juga sih kita beli gitu, tapi umumnya banyaknya kerjasama gitu ya. Karena kita pengen menggandeng partner lokal, karena kan tanah itu punya problem banyak sekali. Kalau yang kita menggandeng partner tentu kan problem-problem daerah mereka pasti lebih menguasai daripada kami yang dari Surabaya atau Jakarta. Jadi memang supaya bergeraknya cepat, kita memang lebih banyak berpartner. Gitu tuh ada minimum berapa hektarnya nggak, Bu? Ya memang kita yang penting kita pikirkan itu adalah operation itu jangan sampai setahun 2 tahun terus buyar, kan kasihan timnya. Ya, kita udah bentuk tim susah gitu ya, merekrut gitu ya, kita juga nggak mau kan merekrut orang setahun 2 tahun terus akhirnya kita udah bingung mau diapain. Jadi memang kita mikirnya bagaimana operationnya itu jangan sampai berhenti cuma 1 tahun 2 tahun. Jadi memang kita pikir ya tergantung juga kota-kotanya sih. Ada beberapa kota, misalkan Jogja, kita nggak mungkin bisa minta 15 hektar, 20 hektar gitu ya. Di Jogja mencari tanah susah sekali, adanya kecil-kecil, harganya juga sudah luar biasa mahal-mahal gitu ya. Nah jadi di Jogja kita punya project yang 5 hektar, tapi di luar itu rata-rata kita sudah di atas 10 hektar. Harapannya sih kalau bisa di atas 15 hektar lah ya. Kalau yang di Surabaya ini berapa hektar? Kalau yang di Surabaya kita punya beberapa project. Kalau Citraland Surabaya ini punya sendiri. Ada juga kerjasama di sebagian lahan ada kerjasama dengan misalkan dengan grupnya Prambanan itu juga ada, dengan Perumnas itu juga ada ya. Kita punya izin 2.500 hektar. Wow. Ya. Tapi yang baru kita kerjakan baru cuma 1.000 ini. Jadi kita masih belum separuh. Belum separuh. 1 hektar itu 10.000 meter. Berarti kalau 2.500 hektar kalikan 10.000 berapa itu? Dan ini yang kita lihat sekarang di Citraland Surabaya Barat itu baru 1.000. Baru 1.000. Belum separuh. Ngeri ya. Ngeri ya. Makanya kota kan di situ. Nah, Go, selama pengalaman ini ada pengalaman atau kejadian yang paling berkesan, Go, selama di karirnya Koko ini? Ya, dinamikanya banyak sih ya di Citraland Surabaya ini waktu menangani pertama Citraland Surabaya. Jadi tadi saya ulang 2013 saya bisnis, 2015 saya dikasih kesempatan untuk menangani Citraland Surabaya langsung gitu ya. Ini proyek besar gitu ya. Tentu ini proyek yang saya nggak pernah bayangkan, tapi dikasih kesempatan ini. Karena ini proyek prestisius bagi Subholding 2 gitu ya. Tentu dinamikanya besar sekali, karena proyek ini proyek besar sekali gitu ya. Mulai dari marketingnya, mulai dari pembebasan tanahnya, masalah-masalahnya juga gitu ya. Jadi ya kalau dibilang hal-hal yang mungkin menjadi menjadi paling berkesan banyak hal sih menurut saya. Misalkan ketika menangani banjir itu juga suatu hal yang pengalaman saya yang luar biasa ya, bagaimana kita harus cepat menangani banjir, mencari solusinya, padahal ya solusinya nggak mudah karena ini problem banjir ini kan bukan problem yang simple gitu ya, tapi ini suatu hal yang kompleks gitu ya. Yang sudah kita bangun, yang kita bongkar-bongkar itu tidak gampang gitu ya. Jadi itu satu hal yang luar biasa juga yang bagi saya sangat berkesan gitu ya. Terus juga bisa jualan sampai 1 T, 1,7 T itu juga satu hal yang juga luar biasa sih bagi saya gitu ya. Jadi ya hal-hal maksud saya memang karena Citraland Surabaya ini besar sekali, dinamikanya tuh bagi saya memang begitu banyak hal yang berkesan di saya sih. 1,7 T itu Surabaya doang. Gila. Kita pernah tahun 2017 kita mencapai 1,7 T. 1,7 T. Yes. Itu yang Citraland Surabaya. Itu juga rekor saya. Oh, baru 2 tahun ngawal timnya langsung tembus. Iya. Wow. 1,7 triliun hanya dalam waktu setahun itu mungkin ya? Setahun itu ya? Setahun. Ya kita kerja ya kira-kira semester 2, betul setahun ya. Itu penjualan berapa rumah? Masih ingat gak?
Kita waktu itu di awal semester 1 kita kebetulan kita bisa berhasil menjual 2 tower apartemen. Cornell sama Denver. Waktu itu Cornell kita sold out. 17 betul. Terus kita dalam waktu 2 minggu kita sudah menyiapkan proyek baru. Kita belum ada menyiapkan gambar itu. Jadi dalam waktu 2 minggu kita siapkan Denver. Nah itu juga puji Tuhan kita terjual sekitar 80%. Jadi kita dapat 2 tower. Kemudian kita juga dapat kesempatan, dapat kepercayaan juga di Northwest Hill. Northwest Lake rasanya. Oke. Ya, nah di kawasan Northwest itu kita menjual kira-kira sekitar 1.000 rumah juga. 1.000 rumah. Ya. hampir 1.000 rumah ya, hampir 1.000 rumah. Wow. Oke. Ngeri ya kalau lihat teman-teman 1.000 rumah setahun 2 tower apartemen. Saya masih ingat itu waktu Cornell Denver itu. Ya. Awalnya kan cuma 1 tower yang direncanakan. 1 tower. Lalu karena sold out dan marah-marah orang di luar karena yang antri waktu itu Mbak, kita hanya punya kan kira-kira itu 400 unit. Iya. Yang antri waktu itu yang daftar NUP ada 700. Jadi masih ada 300 yang ribut-ribut yang komplain karena mereka nunggu lama nggak dapat barang. Iya. Akhirnya kita pada saat itu juga dalam waktu 2 minggu gimana kita menyiapkan proyek tower yang kedua itu. Gambarnya keluar kan? Kita gambarnya keluar gimana caranya kita usahakan gambarnya keluar. Itu yang Denver ya? Yang di jalan rayanya itu. Betul. Wah itu aku juga, kok tiba-tiba muncul alamat kedua. Itu rebutan waktu itu. Iya rebutan itu. Betul. Karena waktu itu Berkeley yang sudah ada kan memang kapasitasnya nggak cukup sama mahasiswa yang ada kan. Ya. Waktu itu kan memang Berkeley cuma 500 ya. Itu pun dengan 500 itu hampir setiap boleh dibilang okupansinya itu kira-kira sudah 90% sih. Jadi memang sih cukup baik sih yang di Berkeley itu. Loh kok berarti Citralin kan kalau ngomong Surabaya kan sudah penuh kan kok? Apa sampai Gresik juga berarti nantinya? Citraan Surabaya memang kita punya lahan tuh 2.500 tadi itu Surabaya dan Gresik ya. Surabaya dan Gresik. Jadi sekarang kita masih punya lahan artinya lahan yang tersisa yang 1.500 kita masih punya land bank di Surabaya. Tapi yang terbesar justru sekarang tinggal di Gresik ini. Oh yang Gresik ya. Bukit Ular itu termasuk Gresik kan? Bukit Ular termasuk Gresik. Oke. Itu pasti dikembangkan juga ya. Pasti. Wah. Tapi tetap kita nggak mau menghilangkan. Maksudnya gini, kita tidak mau menghilangkan karena Bukit Ularnya sudah terkenal sekali. Iya. Pecinta sepeda MTB, kalau nggak ke Bukit Ular, saya rasa dia belum bisa ngomong dia pecinta MTB karena sana rutenya memang luar biasa dan alamnya juga memang luar biasa sekali. Saya bukan pecinta MTB, tapi saya coba memang betul-betul luar biasa sih. Jadi kalau kita mengembangkan Bukit Ular nanti kita juga tidak akan meninggalkan apa yang menjadi itu memang sudah terkenal di area sepeda di situ gitu. Berarti Bukit Ular tuh sudah pasti akan dikembangkan. Pasti kita kembangkan. Pasti. Yang ke arah Direjo juga ada ya Bu ya? Ke arah Direjo kita selain Green Lake. Oh ya, jadi kalau di luar, jadi begini, kita juga punya beberapa lahan kan seperti Green Lake, tapi itu kerjasama dengan PJM Group. Kita juga punya grup lain, kita juga ada pengembangan lain misalkan Vitorio, itu kerjasama dengan Surya Sakti Propertindo, dealer Yamaha Jawa Timur. Kemudian kita juga ada kerjasama juga untuk lahan yang di Direjo. 12 hektar. Apa itu ya? Citralen. Citralen Direjo. Direjo. Nah itu kita kerjasama dengan Pak Wiji. Jadi kemudian yang berikutnya ya kita akan Kedamaian. Jadi memang ada beberapa proyek sih. Kedamaian yang besar ini. Kedamaian yang besar. Gerbangnya paling mewah ini kan. Gerbangnya paling mewah dekat sama tol juga kan di situ. Ya, di Apit 2 tol lah ya. Di Apit 2 tol. Ya, betul. Saya yang paling kemarin keliling di Vitorio, sempat keliling masuk ke sana. Ini nggak ngomong nama ya. Yang ada beberapa proyek di sana. Cuman kalau kita lihat comparisonnya, yang Vitorio kan udah tinggi. Yang satunya masih jauh. Kesalip, padahal Vitorio kan belakangan kan ya. Belakangan di situ. Ya. Kalau ngomong tetangga memang dia jualan duluan sih, jualan duluan. Sementara kita memang setahun sesudahnya gitu. Tapi memang Surabaya ini banyak problem sih, untuk pembangunan apartemen. Memang zaman sebelum ini kan, sebelum pandemi, ya membangun apartemen atau menjual apartemen itu gampang sih. Orang punya lahan 3.000, punya lahan 5.000, udah bisa bikin, udah bisa mulai jualan. Ya, padahal membangun apartemen itu resikonya luar biasa. Menjual 100,
towernya 700 unit, kamu mesti bangun. Harus bangun semua. Pilihannya bangun apa enggak? Kalau rumah tinggal kan landed kan beda. Kita punya lahan klaster 300. Jual cuma 100 ya saya bangun cuma 100. Tapi kalau apartemen karena dia ke atas, kalau kita punya kita merencanakan itu katakan satu tower 700 unit, kita bawa jual 100, kan kita bingung. Ini harus dibangun atau tidak? Kalau dibangun berarti cash flow-nya banyak kesedot di pembangunan. Nah, ini banyak hal. Nah, belum lagi sekarang ini anginnya apartemen ini rada berhenti nih, rada berhenti, rada berkurang. Jadi itu hanya di Surabaya atau termasuk kota lain, Bu? Kalau tanya-tanya teman-teman di Jakarta juga sama sih. Sama ya, Bu. Ada beberapa problem di apartemen gitu ya. Kelihatannya Surabaya oversupply gitu ya, jadi cukup banyak sehingga penjualan-penjualan yang terakhir-terakhir ini, ya penjualan-penjualan yang dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ini banyak sekali akhirnya ini berhenti. Karena kan membangun terus, kalau terjual baru cuma sedikit, cash flow-nya kesedot habis ini. Tapi sebetulnya yang butuh tempat tinggal kan lebih banyak tuh. Oversupply-nya kan harusnya cuma dibandingkan orang yang belum dapat loh. Iya, tapi maksudnya supply-nya untuk apartemen karena dulu sudah berapa biji bangunan, ada yang sudah bangun, menurut saya juga agak over. Orang invest doang. Oke. Jadi akhirnya 5 tahun ini kan memang berhenti ya apartemen gue ya. Hampir nggak ada pembangunan apartemen, kecuali ya Vitorio. Ada, tapi ya banyak yang stop. Makanya saya khawatir banyak bangunan-bangunan yang akhirnya jadi merusak kota ini. Cuman abu-abu doang warnanya. Berhenti kadang-kadang di tengah-tengah. Gitu ya, berhenti ya jadinya. Karena kalau developer nggak kuat, jangan main high-rise building ya. Ya itu tadi saya bilang, kita jual sedikit, pilihannya bangun apa tidak. Nah kalau bangun, tentu cash flow-nya pasti akan tersedot besar. Jadi butuh capital cash flow-nya yang luar biasa sih. Lah kalau yang macet-macet gitu misalkan yang dengerin mungkin ada yang beli apartemen lalu macet ya kan, lalu macet. Langkah terbaiknya apa? Berdoa, pasrah. Pertama berdoa sih. Mudah-mudahan gitu bisa balik gitu ya. Kan banyak loh yang macet. Aku nggak sebut nama ya. Di Surabaya Timur saya sudah tahu ada 3 tower di sana. Di barat juga ada. Betul. Mestinya sih kalau dengan developer yang bertanggung jawab, memang ketika dia bermasalah ya memang kalau namanya tetap mau baik ya kita lebih baik kita kembalikan duitnya, dikembalikan. Balikin gitu. Tapi kan beres. Ada yang nawari diganti proyek lain tuh. Ya selama konsumennya bersedia kan suatu hal kan bisa saja. Tapi suruh nambah uang. Ya itu bagian negosiasi sih ya, negosiasi. Bagi pembeli kan juga bisa daripada duitnya nggak cair-cair, nggak beres-beres, nggak selesai-selesai, mending saya beli rugi dikit bisa saya jual misalkan. Kan itu juga satu solusi sih. Ya. Jadi ya saya rasa itu bisa jadi satu solusi daripada duitnya. Ada juga kita dengar dari beberapa developer duitnya sudah dibayar, mau diminta duit dipotong macam-macam, duitnya nggak cair. Sedikit. Nah daripada begitu ya kalau ada solusi tukar unit lain selama ya konsumennya bersedia, ada kemungkinan juga bisa dijual. Saya rasa itu juga jadi satu solusi. Saya ada temen keluar 300 juta, 350 juta, ditawari kalau dikembalikan, potong-potong sisa 80 juta. Ya. Kalau gitu diambil nggak? Aku tanya, diambil nggak? Aku bingung. Nggak diambil, ngomong nanti jangan diambil, nanti tambah nggak dapat apa-apa. Ngomong diambil, sisa 80 juta, sisa 25% di situ. Takut salah sih, aku bilang, ya semua keputusan dan risikonya. Betul. Jawabannya gitu doang. Tapi gitu tuh mungkin nggak sih? Kau kan mungkin di ranah developer. Mungkin nggak sih developer itu tetap mencari cara supaya ada investor yang mau meneruskan pembangunannya? Saya rasa pasti semua developer ketika bermasalah juga begitu. Kan dia juga mau namanya baik, mau mencari. Karena kalau tidak diselesaikan kan pasti juga diuber-uber oleh konsumen. Pasti dia akan mencari jalan. Salah satunya juga mencari developer yang bisa digandeng untuk meneruskan. Tapi kan tidak mudah gitu ya. Karena itu kan bangunannya, harga bangunan udah lain kan, Bu? Iya, yang sudah dijual tuh kan belum tentu juga cocok bagi investor baru gitu ya. Terus yang kedua juga sekarang anginnya juga lagi susah gitu kan. Lah kalau angin lagi susah, saya rasa juga investor juga mikir-mikir kan ceritanya. Jadi memang nggak gampang. Intinya sih ya kalau mau berinvestasi mesti cari developer yang terpercaya. Nah, sekarang dari Kohedra selama ini ya kan, dan sesuai dengan topik kita hari ini, dapat rumah ya kan. Nah, ada nggak misalkan untuk anak-anak muda ini kan banyak yang punya impian kepingin beli rumah, kepingin dapat rumah di situ. Tapi ada yang takut KPR, ada yang takut
wah nanti kabar kalau macet di tengah-tengah. Ada yang idealismenya tinggi. Iya. Kita nih jadi agent properti kok, nemenin orang lihat rumah bisa lihat 20 rumah. Tapi nggak cocok semua, kalaupun cocok nggak berani di sana. Nah, macam-macam lah, namanya cari rumah itu kan cari jodoh di sana. Ada orang yang nggak bisa dapat jodoh selamanya. Sampai tua juga nggak dapat karena terlalu banyak permintaannya. Ini kendala-kendala banyak sekali kalau di sana. Ada yang lebih besar keinginan daripada kemampuan di sana. Keinginannya begini, karena sering lihat rumah-rumah gede, pengennya gitu di sana. Akhirnya nggak kebeli apa-apa di situ. Nah, pengalaman Ko Hendra dulu. Nah, waktu Ko Hendra dapat properti pertamanya Ko Hendra itu dulu, itu kayak apa Ko? Kalau properti pertama ya, saya rasa saya tidak terlalu banyak, apa ya, rasanya tidak. Memang waktu itu ada teman yang lagi butuh gitu ya, dan kebetulan saya juga punya cash flow gitu ya, sehingga memang saya bisa, artinya membantu teman, dia bisa selesai dari solusinya, sementara saya dapat properti. Ya sampai sekarang saya juga nggak tahu properti jadi apa, saya juga nggak pernah liatin sih. Jadi investasi doang. Ya mungkin pengalaman saya di rumah aja kali ya. Kalau saya waktu dapat rumah, memang waktu saya dapat rumah, ya sekarang saya juga masih sesali sih ketika saya pindah ke Citraland gitu ya. Memang saya sudah pindah Citraland itu, rumah saya masih di Kenjeran, tapi kerja di Citraland. Utara ke barat ya? Utara ke barat, betul. Istri saya juga kebetulan kan dokter dan kerjanya juga di rumah sakit ortopedi. Jadi kita berdua ini setiap hari pagi mesti ke Citraland. Nah kalau pulang juga sore balik lagi ke. Itu 1,5 jam kan Bu? Satu jaman lah ya. Surabaya masih 1 jam. Iya, 1 jam. Ya, dari dulu sih kita pengen pindah. Kita pengen pindah, nyari-nyari gitu ya. Sama, nyari-nyari gitu ya. Kok ragu-ragu terus gitu ya. Harga kok cocok mesti, tapi ragu-ragu ini mau enak pindah apa enggak gitu ya. Ya tapi sampai sekarang saya menyesal sih kalau tahun 2013 itu saya beli. Mungkin saya dapatnya maksudnya begini, saya dapatnya harganya pada saat itu cukup menarik. Kalau sekarang saya tanya harganya udah naik 50% lebih kan jadi saya kadang-kadang mikir waduh kalau 2013 saya beli waktu itu tentu uangnya bisa dipakai yang lain-lain ini, bisa investasi yang lainnya nih. Karena malah bisa beli 2 rumah bisa beli rumah. Jadi ya itu yang saya sesali sih. Kenapa dari dulu nggak pindah? Apalagi setelah saya pindah ke Citraland, ternyata memang waduh, barat ini memang luar biasa gitu ya. Maksudnya hawanya enak gitu ya. Sosialisasi juga nyaman gitu ya. Jadi saya juga merasa menyesal kenapa nggak secepatnya saya pindah gitu ya. Tahun berapa pindah Bu? Saya 2019 ya. Iya. Jadi 6 tahun mikirnya tuh. 6 tahun akhirnya sadar. Salah nih sama. Kalau saya beli dulu mestinya saya sudah bisa beli yang lainnya kali gitu ya. Waktu itu apa kok alasannya kok nggak pindah itu waktu itu apa kok? Satu nyaman di timur memang. Ya sudah lah ya kan. Rumah orang tua kosong gitu ya. Belum mikir anak-anak sih gitu ya. Tapi sekarang setelah ya mikir kerjaan lebih dekat ya. Rasanya juga perlu waktu juga dengan anak-anak gitu kan. Akhirnya kita tekadin nih, udah nekat aja deh tetap beli aja deh daripada saya nggak beli. Kalau kita kalau kita sesali ya, misalkan kita dulu tahu bahwa misalkan ya kita waktu nyari-nyari pertama di tempatnya waterfront itu pertama kali saya nyari-nyari sana secondary masih 7 juta. 2019 saya waktu ke sana nanya itu sudah harganya sudah 10 sampai 11. Nah kalau saya sesali terus saya juga nggak akan pernah beli. Dan rasanya saya nggak akan pernah bisa beli ini ceritanya. Nah, akhirnya saya tekadin, ya sudah dapat segitu ya sudah saya beli deh gitu ya. Jadi itu juga yang saya selalu omongin. Padahal bosnya Citraland ini nyari tanah di Citraland sendiri juga kesulitan juga kan ya. Iya, memang harga di Citraland memang susah untuk turun kok. Iya, kalau properti di zaman Covid teruji. Kita kan di secondary kan tahu pasar secondary. Di situ yang Kuku ngomong benar di situ. Kalau ngomong waterfront itu tahun 2017 7 juta, 8 juta telecehan kok di mana-mana. Betul. Wah, spanduk banyak orang minta tolong jual sekarang. Aduh, 12 juta aja laku di sana ya kan di situ. Nah ini nggak bisa ngomong di sana. Betul sih. Nggak bisa ngomong di sana. Nah makanya kalau bicara properti ini, COVID ini salah satu bariernya.
salah satu apa ya? Ujiannya. Ujian lah, ya. Tapi tetap kuat. Yang daerah-daerah yang nggak kuat turun kok harganya. Iya. Tapi yang daerah-daerah memang dia sudah ada marketnya, dia tetap kuat di situ. Tadi saya nyambung sedikit ya. Jadi karena itu pengalaman itu, makanya saya selalu ngomong ke anak-anak, ke staff-staff saya, manajer saya, pokoknya pokoknya jangan nunggu kamu punya uang, nggak akan pernah punya uang. Ya harus maksakan diri gimana dapat properti. Iya. Jadi ada beberapa teman-teman, ada beberapa manajer saya yang memang masih tinggalnya belum di luar Citraland. Saya selalu mendorong bagaimana mereka harus segera pindah ke Citraland. Harus maksakan diri. Tapi maksa itu bertanggung jawab lah ya. Tadi menyinggung sedikit mengenai masa pandemi tadi. Memang kita sih waktu di pandemi kemarin 2020 kita turun cukup jauh, turun cukup dalam sih ya properti itu. Memang itu kan awal-awal pertama kali. Mulai pandemi ya. Jadi memang kita turunnya luar biasa sih. 4 bulan, 5 bulan awal itu yang paling setahun kita menderita. Setahun ya, Bu ya. Di developer itu setahun. Mungkin kalau saya nggak tahu. Secondary 4 bulan. Nah, 4 bulan awal. Kalau kita di properti kita di developer di pengembang itu kita turun hampir setahun lah ya. Dan itu kita lihat di kecenderungan itu hampir di semua kota. Kecuali waktu itu yang masih bagus Semarang dan Medan yang luar biasa waktu itu ya. Surabaya turun cukup banget. Tapi 2021 udah luar biasa lagi. Jadi cuma setahun 2021 kita sudah lebih bagus daripada 2019 coba. 2021 tapi memang gini, kondisi eksternal juga cukup baik. Artinya begini. Pertama bank-bank memberikan bunga KPR yang luar biasa. Rendah sekali. Ya kan. Sekarang boleh dibilang itu bunga terendah sepanjang sejarah KPR di Indonesia kali ya. Dan yang kedua juga pemerintah juga mendorong gimana properti bisa bergairah karena rasa-rasa pemerintah juga sadar bahwa ikutan dari properti ini kan banyak sekali gitu kan. Jadi cukup memberikan insentif yang luar biasa sih. Salah satunya kan PPN DTP itu. Nah, itu sangat mendorong gimana caranya properti itu langsung diskon kan, Kun? Soalnya kan diskon 10%. Betul. Nah, itu yang salah satu juga mendorong bagaimana properti yang ada di primary itu tetap berjalan baik gitu lah kira-kira. Iya. Soalnya PPN itu kan antepnya kan karena mau nggak mau developer kalau nggak diinkludkan di harga kan nggak bisa di KPR kan di situ PPN itu. PPN wajib Pak, apapun cara bayarnya harus keluar. Harus keluar. Betul. Nah, jadi kan kalau PPN bisa ditanggung oleh pemerintah, nah tentu kan seolah-olah diskon 10%. Iya. Gitu kan. Sekarang masih separuh ya, Bu ya? Sekarang masih 50%. Masih 50%. Iya, lebih baik lumayan daripada tidak ada. Iya benar. Dan bunganya masih belum naik. Tapi pemerintah juga bijak gitu ya. Saya takut begini, kalau dari 10% terus tiba-tiba dipotong habis, kan seolah harga naik 10%. Nah, saya khawatir nanti properti juga akan bukan melandai lah ya, melandai. Tapi kalau sekarang 5%, nanti saya rasa nggak lama kan sudah siap. Mau nggak mau kan memang tidak bisa selamanya sih PPN DTP ini gitu kan. Idealnya itu kalau beli rumah pertama itu cash atau KPR sih, Bu? Tergantung sih, sebenarnya tergantung kondisi finansial masing-masing gitu ya. Kalau dana ada ya ngapain mesti harus KPR, ya kan? Tapi kalau dananya memang maksudnya kalau dananya itu dipakai untuk keperluan bisnis, saya rasa KPR satu solusi yang baik karena sekarang bunga murah, murah banget gitu ya. Makanya itu. Jadi KPR salah satu solusi. Apalagi ada bank-bank yang punya program kalau punya uang tunai taruh aja di sana nanti motong tuh bunganya. Ada juga program yang demikian. Itu juga satu. Jadi bunganya cuma sisa 75%, sisa 25%-nya doang. Itu. Betul. Itu juga satu hal yang menarik. Suku bunga rata-rata di bawah 5% sekarang. Itu. Rata-rata di bawah 5%. Betul. Nah, kalau Coendra sendiri, kalau misalkan diulang di sana. Nah, Coendra misalkan dulu waktu memutuskan beli rumah itu ini ngomong Coendra sekarang ya di sana. Kira-kira punya penghasilan berapa yang safe untuk bisa punya rumah, bisa beli rumah? Gini ya, sekarang tuh properti ya cicilan tuh beli apartemen sekarang bisa dengan cicilan 2 juta. Artinya sekarang orang semakin mudah untuk bisa dapat ada opsi ya. Rumah juga sekarang DP-nya bisa murah sekali. Artinya orang semakin dipermudah untuk mendapatkan rumah gitu ya. Jadi saya rasa tinggal menurut saya bukan masalah utamanya bukan masalah penghasilan berapa, tapi bagaimana
ngatur keuangannya. Sehingga dia tetap nyicil, dia bisa nyicil ke bank, kemudian juga secara operasional rumah tangganya tetap bisa jalan, ya kan. Apapun kan kita kalau sudah berkeluarga, otomatis yang utama kan pasti operasional keluarga. Betul. Tapi karena sekarang itu bunga murah, DP-nya murah. Tadi saya bilang apartemen bisa cicilan 1 juta 2 juta udah bisa dapat apartemen. Udah bisa ditinggali juga. Udah bisa ditinggalin juga. Ya. Kan ada yang cicilan panjang tuh. Jadi menurut saya sekarang orang semakin dimudahkan, tinggal keberanian mau nggak gitu ya, berani nggak gitu ya, berani nggak bahwa kita mengambil keputusan untuk ngambil rumah gitu ya, karena kan memang ada cicilan juga, gitu. Itu ada komitmen lain ya, komitmen terhadap pihak ketiga, dalam hal ini misalkan bank gitu ya, atau pihak developer gitu ya. Komitmen mengubah gaya hidup juga harusnya gue ya. Betul. Ya, yang dulunya mungkin nongkrong di kafe ya mungkin harus, karena sekarang sudah ada tanggungan kewajiban lain gitu ya. Memang harus mulai mengatur ini sih. Mulai harus dicicil ya kan di situ. Betul. Apalagi developer kan juga punya banyak program cicilan DP ya kan? Ya kita sekarang banyak. Terutama 2 tahun 3 tahun lalu ya, paling banyak ya cicilan DP. Kalau yang dulu kita mengantisipasi SEBI, betul. Ya, di mana DP harus besar. Ya. Kalau DP harus besar, konsumen kan tentu kalau suruh bayar cicilan 3 kali 4 kali kan jadi berat. Orang semakin susah. Jadi kita mengantisipasinya gimana? Jadi kita mengantisipasi cicilan DP-nya tetap besar, tapi cicilannya panjang sehingga per bulan jadi lebih ringan. Kan? Nah kalau sekarang cicilan kewajiban DP itu kan kecil sekali, bisa 5%, bisa 10%. Bisa 10. Nah, kalau misalkan kita bagi 12 kali, kan udah nggak sampai 1%. Tambah kecil lagi ya kan? Kan jadi memang orang jadi lebih mudah, lebih mudah untuk mendapatkan. Itu salah satunya memang pemerintah memang mensupport supaya orang punya rumah. Iya, gitu. Iya. Kalau dulu diperketat, sekarang udah dilonggar-longgarin. Nah, ini kesempatan memang untuk teman-teman, ya jangan ragu-ragu lah kalau punya properti. Nggak mungkin turun, asal belinya di developer yang benar gitu ya. Tepat. Kan banyak yang beli lalu nggak dibangun ya kan? Gitu. Atau melanggar janji. Nah itu. Jadi janjinya ada clubhouse misalkan. Track record lah ya, harus ngecek track record. Iya. Janjinya ada fasilitas ya kan. Tapi akhirnya nggak dibangun-bangun. Itu juga ada. Itu juga ada. Itu juga kita jumpai. Nanti agennya dikomplain ya kan. Nah, kalau punya uang nih, kita ngomong punya uang masih ngepres di sana ya. Misalkan ya income rata-rata kita bicara ngomong 5-10 juta ya kan sebulan di situ. Dan dia masih belum punya anak ya kan itu. Kita jangan ngomongin itu dulu deh. Nikah dulu atau punya rumah dulu sih tuh? Nikah dulu atau punya rumah dulu sih? Kalau Koendra di situ. Kalau bisa punya rumah dulu kan tentu lebih baik gitu ya. Tapi kalau sudah sampai umur, tapi biasanya kalau masih belum berkeluarga, pasti kan senengnya dipos-posin dulu nih ceritanya. Ya, kalau bisa punya rumah dulu, tentu kalau bisa punya penghasilan, bisa punya rumah dulu, suatu hal yang baik sih. Tapi nyicil juga nggak masalah kan ya? Nyicil juga nggak ada masalah. Kalau nunggu tunai nggak kebeli-beli, betul. Iya betul. Nggak nututi kan, nggak keburu ya? Nggak, ya karena harga properti pasti naik gitu ya. Kalau kita menunda, harga properti kan nggak mungkin turun. Coba cek di developer, mana ada harga yang turun. Jadi kan mesti kalau ada duit, harus berani gitu ya. Karena ya kalau nggak beli seperti tadi saya bilang, kita harga semakin naik, semakin naik gitu ya. Soalnya harga properti naik, pengalinya mungkin anggaplah 5%. Tapi pengalinya kan gede. Sedangkan penghasilan mungkin naiknya juga 5% atau sampai 10%, tapi pengalinya kan kecil. Akhirnya nggak keburu di sana. Itu teman-teman harus betul-betul perhatikan baik-baik di sana, karena akhirnya aku dulu beli juga KPR, maksa aku. Iya memang kita harus maksa, tapi maksanya bertanggung jawab ya. Maksa bertanggung jawab. Artinya kalau asal maksa, pengennya besar, duitnya juga ini kan rumah kosong, nggak ada mebel, nggak ada mebel, nggak ngisi sama sekali sampai 3 tahun. Betul. Cuman tempat tidur sama AC pun disumbang. Nggak usah khawatir kalau yang itu luar biasa. Yang pokok-pokok itu masih disumbang kok. Luar biasa. Ya pokoknya selama kita gini kan, kita ini punya tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap keluarga. Kalau kita siap untuk bekerja, saya yakin pasti ada aja jalannya lah. Kan nggak mungkin kita penghasilan kita ada aja rezekinya, ada aja lakinya gitu ya. Saya yakin pasti
pasti ada jalannya selama kita mau kerja. Kecuali kalau kita attitude-nya males-malesan ya nggak bisa ngomongin. Tapi kalau selama attitude-nya kita mau kerja baik, punya tanggung jawab terhadap keluarga, pasti ada jalannya. Jadi jangan ragu-ragu deh. Terus rumah yang Koko sekarang tempati kok, yang Koko pilih. Itu lebih banyak nuruti istri atau nuruti Koko? Buka rahasia dikit. Istri Menteri Keuangan, jadi saya mesti nurut pada Menteri Keuangan. Jadi lebih banyak istri, lebih dominan istri ya. Iya. Jadi suara orang pasti banyak, orang tua, saudara apa kan. Cuman ya nomor satu yang nempati kan berdua. Betul. Itu. Betul. Ya yang umum-umum kita ikutin gitu ya. Tapi karena ini hasil kerja kita ya tentu ya kita yang punya. Apa yang perlu diperhatikan kok dari sebuah rumah kok? Kalau kita beli, mau kecil ukurannya, mau lumayan. Pasti yang pertama sesuai kemampuan dulu ya, kita sesuai kemampuan. Ya kita nggak perlu maksain dapat dulu rumah. Percaya saja kalau nanti kalau kita kerja keras, kita ada berkat gitu ya. Kita kan bisa aja pindah ke rumah yang lebih besar. Jadi jangan pernah. Jangan enggak apa-apa sekarang dapatnya kecil gitu ya. Tapi yang penting kita punya impian buat suatu saat kita bisa pengen punya yang lebih besar gitu kan. Nah, terus ketika bangun ya tentu hal-hal yang paling sederhana ya misalkan feng shui-nya gitu ya. Karena apapun kalau kita tahu kan kita tidak boleh melanggar gitu kan ya. Nggak boleh melanggar gitu ya. Jadi kalau nggak tahu nggak apa-apa ya. Nah, kalau nggak tahu hati-hati juga, mungkin mencari tahu kali ya. Cari tahu ya. Soalnya kadang-kadang banyak kejadian, kalau sudah ada kejadian, ada orang lain yang ngomong, kita jadi kepikiran nih. Betul. Nah, jadi mending memang dari awal kita memang sudah merencanakan feng shui umum itu harus kita ikutin gitu ya. Dan memang kalau bangun ya, kalau kita beli kafling, kita bangun ya tentu sekali lagi kita mesti harus nggak perlu juga bangun terlalu luas. Kan kita percaya aja bahwa kita tidak selamanya mungkin ada tempat itu. Kan bisa saja kalau kita dapat rezeki lebih, kita bisa pindah ke yang lebih besar gitu ya. Misalkan saya masih punya impian nanti ke depan saya bisa dapat yang misalkan view golf misalnya. Boleh kan? Iya. Kelihatannya tahun depan kelihatannya. Amin. Belinya secondary aja Bu ya. Kalau itu bisa disewa Toto ini lagi. Apa lagi kok terus kok? Gitu. Ya saya rasa itu ya. Layoutnya gimana kok? Yang sebagai Koko sebagai yang pengalaman di developer, layout yang bagus itu seperti apa? Itu. Ya kalau layout ya kita kan pertama kita bisa satu menggunakan jasa konsultan biasanya karena mereka kan pasti juga sudah punya pengalaman, tentu kan mereka bisa mengakomodasi keinginan kita pengen ruangan apa gitu ya. Tapi kalau hal yang sederhana mungkin kalau misalkan di awal-awal susah mendapatkan, susah membayar konsultan, ya yang bisa kita lakukan adalah misalkan kita kumpulkan aja brosur dari developer, kita bisa lihat beberapa dena-dena. Umumnya kalau tipe-tipe tertentu tuh denahnya juga tidak akan terlalu jauh sih. Yang sekarang bagus-bagus kok. Udah bagus-bagus. Jadi kita bisa aja niru dena-dena itu gitu ya. Atau mungkin sedikit dimodifikasi atau misalkan ada keinginan gudang karena memang jarang sih. Nah, kalau itu kan kita bisa modifikasi sedikit supaya ada gudang, ruang belajar, ruang bermain anak, itu hal-hal yang gampang lah yang bisa kita lakukan. Ya kalau enggak ya memang kita pasrahkan kepada konsultan. 6x12 apa itu kan sekarang bagus-bagus juga. Ya kalau yang bagus kan bisa lihat misalkan Northwest gitu ya. Northwest. Green Lake juga bagus. Green Lake gitu ya. Green Lake bisa buat split level di tengah-tengahnya itu kan. Split level. Ya, betul. Bagus itu. Itu konsep sedikit. Tapi split levelnya di belakang kan, Bu? Ya, di belakang ya kan. Biasanya kan orang nggak ada depan. Ini kan nggak ada belakang. Di belakang. Itu baru itu konsepnya. Sebenarnya sih di Citraland juga sudah ada. Sudah ada. Jadi Citraland jalan berhasil. Northwest dulu. Itu kita jalankan di 512. Ada split levelnya sedikit. Di 512. Bukan 512 malah. Pertama kali kita buat 511 itu. 511 ada split levelnya. Kemudian kita jalankan di Citraland Surabaya. Kemudian kita juga jalankan juga di Green Lake. Di Green Lake. Malah sekarang kita yang 612 itu bisa 4 kamar nih sekarang. Jadi kalau lihat Northwest tuh yang baru, tipe baru kita, yang kemarin kita jualannya juga fantastis ini. Itu ya 612 itu bisa 4 kamar dan memang hasilnya kita di appreciate lah ya. Keren ya sekarang ya. Iya. Dan masih bisa dapat udara sirkulasi. Wah, bagus sekali. Bisa bagus itu. Bagus sekali. Interior juga kita sudah siapin, udah bagus sekali.
Dan yang idenya yang luar biasa itu di Northwest ada danonya itu loh. Waduh, itu betul-betul. Maksudnya dia kan kalau kita bicara jarak kan masih agak jauh. Iya. Tapi begitu masuk ke sana, udah lain. Orang kepingin tinggal di sana. Orang jadi pingin tinggal di situ. Wah. Nah, kok tanya lagi nih kok di sana masih ada waktu nih. Tanya lagi. Kalau misalkan kok orang sudah ngambil. Ya. Ini mungkin agak berbeda. Ini lebih tanya ke tips keuangan dikit kok ya. Terus dia merasa nggak mampu nyicil. Orang kalau nggak mampu nyicil itu kan wis kerasa kok. Jangan sampai nunggu pas ya kan. Itu langkah terbaik seperti apa? Dia udah ngitung itu nggak mampu ini. Uangnya tambah lama tambah habis. Nah, langkah terbaiknya apa di sana? Ya. Kalau nggak ada di situasi itu. Ada opsi KPR nggak di sini? Dia nyicil kan otomatis KPR. Dia nyicil KPR. Otomatis KPR kan di sana. Nah, opsinya apa di sana? Ya, kalau memang KPR-nya agak pelik gitu ya memang ya. Ya, memang gini. Bisa saja dicoba mencari pembeli. Jual. Ya, jual. Gengsi biasanya itu musuhnya kan. Ya tapi mau nggak mau ya Bu ya. Mau nggak mau daripada nanti cacat di bank gitu ya, gagal bayar, kan malah habis banyak. Betul. Jadi memang ya kalau memang sudah benar-benar diyakini bahwa itu dengan segala pengecekan gitu ya, memang tidak memungkinkan lagi ya. Ya kita memaksakan diri juga gimana gitu ya. Jadi nanti tambah gali lubang tambah. Ya benar, masuk akal. Mungkin kalau bisa dapat support dari keluarga, terima ya lebih baik. Tapi kalau memang tidak bisa, ya kita mau bagaimana? Mungkin salah satu opsi ya bisa mungkin mencari pembeli lain. Nanti kan bisa beli lagi. Ya betul. Karena kalau diterusin, yang tadinya kalau dijual bisa dapat kembalian segini, kalau ditunda habis. Malah minus. Malah bisa minus di sana. Iya betul di sana. Ya. Masuk akal di situ. Wah sip Ko Indra di sana. Ini banyak hal-hal yang bisa kita dapetin. Ko, ada nggak Ko kira-kira tips lain untuk Winmax Family yang lagi nonton ini di sana? Ya saya rasa kalau untuk rumah pertama kali ya, mendapatkan rumah pertama kali ya. Jangan ragu-ragu ya. Biasanya selama ini banyak kan kayak teman-teman saya di kantor itu juga seringkali takut punya tanggungan. Komitmen kan karena ada komitmen tadi. Ya, menurut saya kita selama kita ini punya keyakinan bahwa kita ini mau bekerja, tadi saya bilang mau bekerja, tanggung jawab terhadap keluarga gitu ya. Saya kan pasti ada jalannya. Tapi tentu bertanggung jawab. Nggak perlu dulu terlalu muluk-muluk. Ya. Sesuai kemampuan aja. Dapatnya pada saat itu bisanya cuman 5 kali 12, ya udah. Jangan kita berharap 5-12, mintanya 10 kali 20. Ya. Nanti pasti ruwet punya ini. Kita tentu mau kerja juga aman. Kita juga mau kerja tenang gitu kan ya. Jadi ya sesuaikan dengan kemampuan dan bertanggung jawab lah ya. Jadi kalau memang ada satu bisa 5-12, 5-12 aja nggak apa-apa. Yang penting homey dan happy. Yang penting happy. Keluarga juga happy gitu ya. Nah, saya yakin pasti ada jalannya. Jadi jangan pernah ragu deh. Karena semakin Anda menunda, semakin akan tambah lama kita akan sulit mendapatkan rumah. Karena nilai semakin mahal gitu ya. Tadi Anda Bu Dina tadi ngomong harga naik kelipatannya berapa, gaji pengalinya beda. Jadi menurut saya jangan ragu ya, jangan pernah ada keraguan. Sesuaikan, tapi ya itu tadi bertanggung jawab lah menurut saya. Saya rasa itu ya. Sesuaikan dengan kemampuan. Sekarang solusi finansial cukup banyak, baik dengan bank, dengan developer gitu ya. Nah, yang penting tadi satu lagi yang penting adalah ketika memutuskan untuk mengambil rumah pertama, pilihlah di developer yang benar gitu ya. Jangan sampai nanti sudah benar-benar berusaha untuk mendapat rumah pertama, dapatnya speknya dikurangi, dapatnya jadi kecewa, betul. Kan, gitu ya. Ya itu macam-macam ya memang ya. Ada yang karena kita nggak tahu ya isi di dalam temboknya itu kayak apa kan nggak tahu. Itu kan tergantung nama developernya. Kalau developernya kayak misalnya ngomong Citraland ya. Ada kepentingan untuk naikkan harga tanah juga. Otomatis karena tanahnya masih 2.500 hektar, masih gede kan. Betul. Di situ. Nah, otomatis untuk menjaga nama juga lebih
Iya. Daripada yang sekali pukul lari. Iya. Jadi kita bukan, kalau menurut saya kenaikan harga itu pasti, bukan itu yang kita cari ya. Kenaikan harga itu menurut saya pasti di developer. Yang utama adalah kita tuh mikir jangka panjang. Kita ini menjual kawasan ya, bukan menjual rumah loh. Iya. Ya, bukan menjual rumah, tapi kita menjual kawasan. Jadi kita mikir jangka panjang, bukan mikir yang tadi Anda bilang sekali gepuk. Ya. Enggak, kita mikirnya jangka panjang. Ya, Karena jangka panjang tentu kita kan maunya memberikan yang terbaik karena itu yang menjadikan kita sustain. Gitu. Udah berapa tahun sih Citraland? Tahun 2018 kemarin itu kita merayakan 25 tahun Citraland Surabaya. 25 tahun. Itu proyek nggak habis-habis ya. Dan itu masih separuh. Ya, masih separuh ya, kita masih separuh kurang loh. Itu satu generasi orang hidup ya gue ya. Apalagi loh, apalagi sekarang. Dulu kita paling kecil mungkin kita punya covering itu 10 kali 20. Sekarang kita buatnya karena harga semakin tinggi, otomatis kita membuat yang semakin terjangkau kan. Iya, 5 kali 11. Jadi sekarang 6 kali 12. Iya. Kalau di Citraland Utara itu ada 5 kali 10. Kalau di Jakarta malah sudah ada yang 4 kali 8. 4 kali 8 itu ada loh. Gitu ya. Kita nggak, saya belum nega Pak untuk buat 4 kali 8. Kita baru paling kecil 5 kali 10. Tapi nantinya biasanya kalau di Jakarta ada, Surabaya akan ada kok. Kita belum berani. Belum berani. Karena menurut saya itu agak rada tidak masuk akal sih. Kalau Citraland belum berani, berarti developer lain di Surabaya belum berani. Nah, itu artinya kalau yang dulu kita bisa menghabiskan 25 tahun itu 1.000 hektar, kalau semakin kecil Tambah lama. Bayangkan kalau yang Golf itu kan 1.000 meter. Nah, sekarang 2.000 meter di Nusa Golf ya kan. Betul. Itu kalau 5 sekarang kali 11 begitu lagi tuh. itu 100 rumah masih 500 meter kan Bu di sana. Iya. Iya loh ya. 100 rumah 5.000 meter kan ya. Tambah lama lagi. Bisa-bisa memang 2 generasi ya Bu. Gitu. Iya. Nah, kalau developernya masih punya project long term, otomatis kan lebih secara safety-nya kan lebih safe ya kok ya. Baik sisi investment ataupun tempat tinggal di sana. Betul. Nah, kok nyambung sedikit kok. Kalau dia nggak punya budget kok untuk beli di tempat modern apa segala macam, apa better sih kalau beli di daerah lama? Kita bicara daerah yang tidak di perumahan, daerah lama, daerah yang ya tidak dalam lingkup developer lah di situ. Tapi mungkin dia bisa dapat luas tanah yang lebih gede di sana. Nah, plus minusnya apa menurutnya Kuku? Kalau di kawasan perumahan atau developer ya, tentu kan punya banyak fasilitas. Ya, punya banyak fasilitas. Kawasannya masih baru gitu ya. Tentu nggak ada tukang parkir ya. Ya, dapat kawasannya memang kawasan modern gitu ya. Jadi, nah tentu kan beda kalau misalkan di kawasan yang lama gitu ya. Di kawasan yang lama mungkin bisa dapat lebih besar. Tapi mungkin kawasan sudah ramai. Bagi keluarga baru mungkin agak lebih tidak nyaman gitu ya. Jadi lebih banyak ke arah kenyamanan sih gitu lebih kenyamanan. Kalau saya sih lebih prefer, kalau saya untuk keluarga saya lebih prefer di perumahan. Di perumahan. Ya, karena satu pasti keamanan lebih baik. Kedua, perawatan juga pasti jauh lebih bagus. Bayar pasti lebih mahal daripada rumah saya lama di. Iurannya lebih mahal pasti kan? Rumah masih lebih mahal, tapi saya lebih aman. Iya, betul. Bagi anak-anak saya juga lebih nyaman karena lingkungannya dipelihara, tidak seramai tidak ramai sekali kalau misalkan di tengah kota gitu misalkan. Jadi ya menurut saya ada plus minusnya. Kalau misalkan di kawasan lama mungkin lebih dekat dengan kota, lebih dekat dengan kerjaan. Tapi kalau di kawasan perumahan menurut saya lebih ke arah kenyamanan gitu ya, kenyamanan gitu ya bagi kita di keluarga. Tapi ada juga yang kaget kok. Tinggalnya biasanya di kampung, nggak ada iurannya murah. Terus tinggalnya di developer, mintanya bagus, tapi iurannya nggak mau naik. Itu ada nggak Bu? Iya. Ada. Saya juga termasuk kaget. Saya dulu cuma di Kenjeran cuma bayar 100 ribu. Tapi rumput nggak ada yang motongin. Taman-taman rumputnya tanah kosong sampai jadi sekepala ya kan. Ada harga. Iya. Ada barang lah ya. Tapi kadang banyak orang tuh susah, termasuk teman-teman yang saya tahu, wah ini gini, aku bilang, lu gak cocok tinggal di developer kalau gitu di sana. Kalau mau, ya memang harus gitu di sana. Ada clubhouse, ada apa ya kan di sana. Karena kuncinya gini, kalau kita beli rumah juga di developer, tentu kan kita nggak mau investasi kita turun. Coba bayangkan kalau nggak dirawat, kawasannya kumuh. Betul.
kawasan kumuh, gimana caranya harga bisa bertahan baik? Padahal kompetitor semakin baik. Iya, iya. Jadi kalau lingkungan kita beli di kawasan developer yang tidak bisa merawat, tidak bisa menjaga, padahal kompetitor begitu banyak, harga mungkin juga hampir sama. Gimana caranya investasi kita bisa baik? Iya. Jadi memang kita mesti cari tempat yang memang ya investasi kita terjaga gitu ya. Iya. Kemudian, jadi kalau kita bisa pindah ke rumah yang baru lagi, harganya juga nggak rugi-rugi banget gitu ya. Nah, jadi memang kita mesti cari di kawasan developer yang memang punya komitmen bahwa lingkungannya dirawat. Ya kalau enggak, ya gimana cara investasinya kita bisa bertahan? Ya benar. Nah, jadi itu karena itu yang mengakibatkan akhirnya karena ada perawatan yang lebih. Ada servis yang lebih, fasilitas lebih juga. Tentu harganya nggak bisa sama kalau dengan yang di pinggir-pinggir gitu kan. Jadi itu tadi bilang ada, ya karena memang dirawat, kita ingin menjaga investasi kita itu aman gitu kan. Tukang bersih-bersihnya banyak, security-nya muda-muda, seger-seger ya kan, itu. Iya, memang itu masuk akal. Tapi kadang ada orang, waduh ya. Di mana-mana kalau sudah keluar duit pasti begitulah. Iya, betul. Oke, Ko Hendra, thank you. Sudah hampir 1 jam ini ya, setengah jam lebih ya. Setengah jam lebih kita ngobrol tips-tipsnya, dan ini langsung dari developer yang ternama ya, dan salah satu developer terbesar di Indonesia, dengan proyek yang bombastis yang selalu menjadi trademark untuk orang-orang di kotanya di sana. Thank you, Ko Hendra, dan teman-teman semua jangan lupa untuk like dan sebarkan video ini jika dirasa bermanfaat, dan selamat berjuang untuk meraih impianmu untuk mendapatkan rumah pertama. Sekarang pasti bisa. Ini salam kita, Ko. Sekarang pasti bisa.